Kita mulai akan penjelasan tentang flap chamber, dok. Ini adalah flap chamber yang seri terbaru, di mana kita ada pakai di depannya ada mikanya, kemudian di sampingnya ini kita sebut dengan namanya Mica Rumbai, dok. Mica Rumbai ini akan bantu kita untuk bekerja posisinya sehingga di dalam akan nyaman. Dia ada di sisi kanan, sisi kiri, dan sisi belakang. Belakang ini bisa diganti rumbai atau tidak adalah opsional. Kemudian setelah itu salah satu cara yang kita lakukan untuk sterilisasi adalah per pasien kita lakukan ini bisa dinaikkan dulu, ini dinaikkan, kemudian yang rumbai juga dinaikkan posisinya, dan ini bisa dilepas. Jadi per satu ini bisa dicopot, dikumpulkan di atas sesudah selesai perawatan. Lalu bagian belakangnya juga kita bisa lepas. Lalu kemudian kita lepaskan juga, ini cuma dengan menggunakan pakai tangan. Ini anggap kita baru selesai mengerjakan pasien, ya, dok. Kemudian kita lepaskan. Kemudian kita balik lagi, ini juga lagi kita naikkan ke atas. Ini juga kita bisa lepaskan. Setelah selesai, dokter tinggal ambil seluruhnya. Dokter bisa bawa ini ke belakang untuk dicelupkan. Kemudian yang ini dokter bisa lap dengan menggunakan disinfektan. Setelah itu dokter ambil lagi porsi yang baru, dipasangkan yang baru. Jadi per pasien dokter harus lakukan prosedur ini, dok. Mau nggak mau, suka tidak suka, dokter harus lakukan. Jadi ini harus diambil, dilepaskan. Ini dari kaca, yang dari samping ini adalah dari mica. Dari akrilik, dan ini adalah dari mica. 3 komponen ini selalu dokter harus bisa. Kemudian dokter pakai selalu set-setan yang baru, sehingga pasiennya dokter juga akan aman, dan ini adalah untuk mendapatkan sterilisasinya juga bagus. Thank you. Saya akan kasih lihat ke dokter untuk tata cara yang saya pakai, mekanisme yang prosedur APD yang saya gunakan di tempat praktek. Yaitu pertama saya menggunakan masker yang kain. Nah, kain ini ada terdiri dari 3 lapis, dok. Jadi di dalam sekali itu dia ada dari handuk, dia dari berupa kayak kain kaos, lalu kemudian di tengahnya ada woven, lalu kemudian di luarnya ini yang kemudian semacam kayak water repellentnya. Nah, lalu kemudian setelah itu saya lapisi dengan menggunakan surgical ini supaya kenapa? Supaya ini bisa awet, dok. Saya bisa pakai berkali-kali karena keringat saya tidak kena di sini langsung. Ini saya pakai, ini saya gunakan, ini saya tutup. Kemudian saya ada punya satu, kita sebut dengan namanya cadar. Ini biasanya saya gunakan untuk di dalamnya ada lapisan anti airnya juga. Dan ini biasanya saya lipat 2 begini. Kemudian saya gunakan, saya taruh di bawah ini. Terus kemudian ini yang saya ikat di belakang dengan posisi demikian. Di bawahnya ini saya tutup, saya shield up di sebelah ini. Lalu kemudian dengan posisi yang saya gunakan ini adalah posisi bajunya. Kemudian ini biasanya saya gunakan, saya taruh di dalam sarung tangan saya. Harusnya sarung tangannya dipakai terakhir, ya, dok. Cuma saya mau kasih lihat sejenak saja ke dokter. Ini adalah demo yang saya lakukan biasanya untuk ke pasien. Ini adalah yang kami lepas selama ini. Per pasien selalu kami lepas di sininya, dok. Karena kenapa? Karena ini yang nanti akan terpapar air dan lain-lainnya semuanya adalah yang ini, dok. Jadi sewaktu kita berada di bawah prep chamber, daerah sinilah yang akan respons. Ini kebetulan ada amal.
Aman ini akan jadi pasien saya. Ini adalah perawat saya, dok. Nah, terus posisinya, kalau dokter biasa bekerja cara kayak begini dulu, jangan harapkan ada ini akan ada saat sekarang lagi. New normalnya dokter, suka tidak suka, mau nggak mau dia akan lebih rebah, dok. Dia tidak mungkin lagi dengan cara yang kayak dulu. New normal sekarang adalah begini. Kalau yang normalnya dulu, kalau dokter bekerja adalah begini. Kalau dokter mau mengharapkan kayak begini, berarti prep chamber ini akan sulit untuk bisa dokter kerjakan karena dia akan posisinya kena. Tetapi kalau dokter bekerja dengan posisi direbahkan, ini adalah cara saya makanya ditahan. Jadi posisi saya tahu bahwa dia ada masuk begini, maka prep chamber ini akan bisa masuk dengan pas. Kalau dokter tadi dengan posisinya yang naik ke atas kayak begini, ini akan jadi kendala, dokter. Karena kenapa? Karena ininya nanti akan jadi masalah. Karena ini kan harus berada di posisi di depan. Ini akan kepentok-kepentok di kepala pasien. Jadi saran saya adalah, kalau dokter sudah mulai berlatih untuk mau new normal, sebaiknya dokter harus yakinkan posisinya itu pasiennya harus direbahkan setinggi paha dokter. Jadi seolah-olah kayak pasien itu bertaruh di atas paha dokter. Jadi waktu dokter masukkan ini pun, ini sudah enak karena dia bisa bekerja dengan cepat. Masuk, dia bisa dari arah samping, dokter tinggal arahkan masuk ke dalam, selesai. Jadi tidak selalu dia juga bisa berputar, dokter. Jadi tidak selalu harus arahnya seperti orang dari belakang doang, nggak bisa, dokter. Dia bisa 3 arah. Dia bisa dari arah samping, dokter bisa masukin dia dari arah samping baru ke dalam sini. Dokter bisa juga dengan arah cara berputar, rotasi, dokter, sehingga tidak makan tempat. Jadi untuk orang-orang yang punya belakangnya sini nggak banyak, artinya ada mepet, pada dasarnya dokter tinggal rotasikan aja sudah cukup, dok. Karena dia tidak makan tempat sama sekali. Ini salah satu yang dokter harus pertimbangkan, ya. Nah, sekarang saya akan ceritakan kendala-kendala yang kita hadapi waktu kita bekerja, dok. Saya akan syuting dari arah dekat supaya dokter bisa lihat apa yang terjadi, ya. Thank you. Ini adalah posisinya yang kita bekerja dengan exhaustnya di sini, dan ini bisa diatur supaya dokter kalau mau lakukan exhaust ditahan, diputar, dok. Diputar, disesuaikan yang dokter mau. Ini hanya buat sekunder aja. Ya, ini hanya opsional. Selalu saya katakan bahwa ini hanya tambahan, bukan yang utama. Sekarang, waktu kita mulai bekerja di dalam mulut pasien, salah satu faktor yang kadang-kadang kita kendala adalah kita kadang-kadang suka mentok, dok, prosesnya ini. Nah, satu hal yang kita rangkul adalah sisi ini, Bu. Jadi pada dasarnya ini akan menyenangkan buat kita untuk bekerja. Nah, terus pasien diarahkan ini, kalau dokter mau mengasah preparasi di daerah sebelah sini, dokter pakai sebelah sini. Kalau dokter mau arahkan dia ke sebelah situ, berarti sebelah situ. Nah, suction selalu harus sudah masuk, dok. Lalu kemudian mekanisme waktu dokter bekerja, dokter akan gini. Dokter tidak nyaman, dokter bisa pindah ke arah sini. Jadi enaknya untuk dokter bergerak itu mobilitasnya ini. Ini akan membantu aja supaya ruang lingkupnya selalu adanya di dalam sini, dok. Jadi apapun kontaminannya yang terjadi itu akan berada di daerah sini aja sekitarnya. Dan kotornya adalah di daerah bawahnya dokter, di daerah sini. Dan mungkin menyebar di sini. Tapi yang untuk ke atas sangat kecil sekali kemungkinannya. Karena dia sudah ketutup. Jadi dokter bisa enak bekerja masuk. Inilah fungsi utama dari prep chamber yang saya buat adalah fungsi untuk melokalisir, dok, supaya dokter nyaman untuk bekerja dan mudah dibersihkan dan disterilkan. Itu utamanya di situ. Oke? Nah, sekarang kendalanya, dok, kadang-kadang ini suka mentok, dok, di kaca kalau dokter terlalu dekat. Jadi kalau dokter misalnya pasiennya
terlalu masuk ke dalam, ini kadang-kadang jadi kendala dok, mentok, tidak enak dok. Jadi usahakan, dan kalau itu saya mentok dengan ini kadang-kadang. Jadi usahakan carilah posisi, makanya dokter harus latihan, tidak bisa enggak. Karena pakai ini pasti tidak nyaman dok. Saya bisa yakinkan dokter, semua new normal yang dokter lakukan, termasuk pakai hazmat, baju berlapis-lapis, proteksi dan lain-lainnya, pasti tidak nyaman kalau dokter mau aman. Tapi kalau dokter mau tidak aman, silakan bikin dirimu nyaman. Pilihannya cuma dua dok, nyaman tapi tidak aman, atau dokter mau yang tidak nyaman tapi aman. Karena untuk dapat diantaranya agak sulit dok. Jadi harus dokter sesuaikan kira-kira dokter maunya kayak gimana, supaya dokter dapat bayangan. Termasuk ke dalam, usahakan, karena ini carilah lokasinya dia agak sedikit turun. Usahakan kira-kira sejengkal dok dari kepalanya pasien dokter. Posisi sejengkal ini akan membantu dokter untuk bekerja lebih enak karena lebih ergonomiknya. Rumbai-rumbai ini kadang-kadang suka mengganggu dok. Dokter tidak senang, dokter bisa lepaskan. Ini adalah opsional tambahan. Ini pun juga sama. Karena tanpa menggunakan ini pun juga sebenarnya fungsi kontaminannya sudah terjadi dok. Hanya sekitar lokal dan ke bawahnya kita. Tapi tidak ada yang lari ke atas. Ini salah satunya yang ini. Jadi kalau dokter misalnya dengan menggunakan rumbai atau dengan menggunakan ini akan jauh lebih bagus lagi. Karena kenapa? Karena dia lebih terlokalisir dok. Nah, dokter bekerja tinggal dokter biasakan cari posisinya yang bekerja nyamannya seberapa. Ininya kalau kurang naik, dokter bisa naikkan, dokter bisa turunkan, dokter cari sesuai yang dokter nyaman. Ya. Salah satu keuntungannya lagi untuk sebagai orang yang menggunakan crab chamber adalah posturmu akan jadi tegak dok. Jadi waktu lu bekerja pun karena adanya penghalang ini, dia akan menjadikan lu bekerja dengan posisi tegak. Tulang belakangmu tidak akan bermasalah. Kalau dulu kita kerja suka bokap, bekerja tanpa sadar, dengan adanya crab chamber itu akan memaksa Anda untuk bekerja dengan tegak, sehingga posisi kerjamu akan jauh lebih nyaman. Kalau misalnya saya harus pakai loop, dengan menggunakan ini saya akan lebih nyaman karena saya sudah nggak perlu pakai face shield. Kalau mau pakai face shield lebih bagus lagi. Tapi ini sebagai pengganti face shieldnya saya, pasiennya yang di face shieldkan. Gitu. Oke, thank you. Oke, dok, sewaktu kita mulai mengerjakan pasien dengan posisi ini, crab chamber ini bisa ikutin bentuknya kita dok. Mau robahnya kemana dok? Jadi dokter bisa rotasikan sesuai dengan kondisi pasiennya. Jadi dokter tidak harus selalu serta-merta cuma gerakan begini lalu dokternya yang bergerak. Juga ini pun bisa bergerak kok dok, karena dia tidak ada lengan yang menahan posisinya. Jadi dokter bisa bergerak dengan nyaman posisinya. Misalnya dokter butuh begini, ya silakan dokter kerjakan begini. Dokter mau gerakan dia ke sini, ya silakan. Tapi artinya dia bisa bergerak mengikuti pergerakannya, masih bisa elastisnya untuk bergerak. Gitu. Kemudian satu lagi yang saya suka adalah waktu dokter proses bekerjanya nih, ini hanya bekerja untuk preparasi ya dok. Waktu dokter bekerja, abaikan aja muka-muka ini semacam kayak rumbai-rumbai yang kita nggak usah terlalu pedulikan dok. Yang penting dia akan ngikutin flow-nya kita untuk bekerja. Jadi ini salah satunya cara yang saya suka mengerjakannya dengan prosesnya gitu. Saya harap dengan demikian dokter bisa paham apa keuntungannya dan bagaimana mekanismenya. Cuma ini memang suka kadang-kadang mentok dok. Makanya usahakan jaraknya harus sejengkal dokter, supaya dokter ada space untuk bekerja. Kalau ini terlalu mengganggu, dokter bisa masukkan ke sini. Oke, agak jauhkan, atau kalau tidak dokter bisa geserkan sedikit ke sini karena masih ada rumbai, dia otomatis akan masih tertutup mekanismenya. Jadi cari cara yang senyaman mungkin, yang menurut dokter oke, dan harus latihan dokter. Selalu, new normalnya kita pasti tidak nyaman. Jadi dokter suka tidak suka, harus latihan dok. Temukan stylemu sampai lu nyaman. Kalau dokter masih tetap bersikeras menggunakan dengan posisi yang lurus kayak begini,
Ya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dokter. Karena kalau dokter dengan kondisi begini, posisi ini akan lebih tinggi, dokter sudah tidak kelihatan dari atasnya dok. Dan itu sudah menjadi resiko. Dokternya nyaman, ya, tapi tidak aman dok. Karena jarak ini terlalu dekat dengan saya dok. Semprotannya dia, kalau ternyata dia positif COVID, selesai saya. Jadi pilihan ada di dokter. Seberapa nyaman dokter mau dan seberapa tidak aman dokter mau, itu pilihannya dokter sendiri. Oke? Nah, sekarang kita bicara soal tentang HPE-nya. Ini adalah saliva ejector atau disebut juga dengan low LVE. Lalu kemudian ini HVE. Oke? Ini yang biasanya kita pakai untuk itu, dan biasanya kita bisa lepas dok, dari bawahnya bisa dicopot. Inilah yang kemudian masuk ke suctionnya. Gitu. Ini tetap ditaruh di sini atau dijadikan sebagai holdernya. Ya, terima kasih.